Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Ikhwani wa akhwati, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani Allah wa iyyakum, para jamaah Masjid Al-Fajr yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Kembali kita memuji Allah Azza wa Jalla dengan membasahi lisan kita, menyadari akan kekurangan-kekurangan kita dan kekhilafan-kekhilafan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka memuji Allah Azza wa Jalla adalah tanda-tanda orang-orang yang beriman, di antara sifat dan perbuatan orang-orang yang beriman. Maka kalimat tahmid yang diucapkan dari hati yang beriman adalah kalimat tahmid yang berasal dari imannya, bukan hanya lipstik semata, bukan hanya kalimat alhamdulillah semata, tapi terlahirkan daripada hati-hati mereka mengakui akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, serta pengakuan yang tulus dan utuh bahwa segala yang dia miliki, segala yang dia tampak, segala yang dia terdengar, segala yang dia rasakan ataupun yang tidak, semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala dan milik Allah. Maka Allah katakan terhadap dirinya, alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah Azza wa Jalla. Maka tak patut kita untuk bersombong diri dengan segala kelebihan yang kita punya. Tak patut kita bersombong diri dengan segala kekurangan yang dimiliki oleh saudara-saudara. Maka cukup alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Maka kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla benar-benar menjadikan kita benar-benar bertakwa dengan amal perbuatan, bukan tertipu dengan amal perbuatan. Betapa banyak orang-orang yang dia beribadah kepada Allah, zuhud terhadap dunia, berusaha untuk menjadi baik, tetapi dia adalah orang-orang yang mughtarun, orang-orang yang tertipu dengan amal perbuatan mereka. Maka tertimpalah kepada mereka penyakit ujub, tertimpalah kepada mereka penyakit sombong, tertimpalah kepada mereka berbagai macam penyakit-penyakit hati yang meluluhlantakkan segala bentuk amal perbuatan soleh mereka. Masyarul muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, maka kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat tersebut. Kemudian salawat teriring salam teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, menjadi suri tauladan bagi orang-orang yang beriman, disegani oleh orang lawan tetapi dicintai oleh kawan dan orang-orang yang beriman. Maka seyogyanya ketika kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dengan demikian kita pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin yang Allah muliakan, pada kesempatan malam yang berbahagia ini, tepatnya sekitar 3 atau 4 pertemuan yang lalu kita tidak hadir, dan hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah. Maka kita akan coba kembali melanjutkan apa yang pernah kita sampai kepadanya di antara bab-bab pembelajaran yang kita gali dari kitab yang mulia ini, di mana terakhir pembahasan kita adalah berkenaan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan raja atau harap kepada Allah. Allah Azza wa Jalla katakan di dalam surah Az-Zumar ayat 53, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang mereka telah melampaui batas terhadap diri mereka,
janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni segala macam dosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masyarul muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Ayat yang mulia ini menyuruh kita semua hamba-hamba Allah, masuklah di kalangannya, di dalamnya kalangan jin dan juga kalangan manusia, yang mereka semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal dan juga hawa nafsu. Dan ini tidak berlaku untuk para malaikat, tidak berlaku untuk yang tidak berakal dan tidak bernafsu seperti binatang-binatang. Tapi ini berlaku untuk manusia, berlaku untuk yang namanya jin, yang mereka dikaruniakan oleh Allah akal dan dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala nafsu. Wahai hamba-hambaku, Allah menyuruh mereka dengan kalimat hamba-hambaku, memberikan gambaran kepadanya bahawa kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita, bagaimanapun keadaan kita, sesombong apapun, seburuk apapun keadaan kita, kita tidak akan pernah keluar dari namanya hamba Allah. Kita semua tetap adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ditujukan kepada mereka-mereka yang mungkin tidak beriman kepada Allah, bahkan mungkin mereka beriman tapi sedikit iman mereka kepada Allah. Hal ini dibuktikan dengan Allah mengatakan alladzina asrafu ala anfusihim, mereka melampaui batas terhadap diri-diri mereka sendiri. Masyarul muslimin yang Allah muliakan. Al-israf, makna al-israf adalah ketika seorang itu melampaui suatu batas dari yang ditetapkan, maka itu namanya disebut dengan al-israf. Ketika seorang itu makan berlebihan, maka dikatakan juga sebagai dengan al-israf. Kalau bahasa dalam ayat yang lain disebut dengan tabzir. Tabzir memberikan atau membuang sesuatu bukan pada tempatnya, itu tabzir, berlebih-lebihan. Maka al-israf ini terjadi pada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dalam batasan-batasan Allah, terutama dalam masalah larangan dan perintah Allah Azza wa Jalla. Wahai hamba-hambaku yang mereka melampaui batas dalam larangan Allah, terlanjur mereka melakukan dosa-dosa pada Allah Subhanahu wa taala. Terlanjur mereka menjadi orang-orang yang mujrim, orang-orang yang zalim, orang-orang yang munafik, orang-orang yang fasik, bahkan orang-orang yang kafir sekalipun. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Begitu juga dengan orang-orang yang melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dosa itu berupa pada dua hal. Yang pertama adalah melanggar pelanggaran Allah, larangan Allah. Kemudian yang kedua meninggalkan perintah Allah. Maka iman mencakup dua hal ini. Kalau ada orang yang dia menahan diri dari zina, menahan diri dari judi, menahan diri daripada zalim kepada yang lain, tidak mengurangi takaran dan lain sebagainya dari bentuk larangan Allah, tidak dia lakukan. Tapi dalam waktu yang bersamaan dia adalah orang yang tidak salat. Salat 5 waktu dia tinggalkan, ataupun masih dia bolong-bolong dalam salatnya. Atau apakah dia ada orang-orang yang tidak menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, padahal dia adalah orang yang berkewajiban melaksanakan puasa, tak ada uzur padanya. Atau mungkin dia adalah orang-orang yang tidak bisa berbakti kepada orang tua, birrul walidainnya tidak ada, padahal Allah perintahkan kita untuk berbirrul walidain. Maka orang-orang yang tidak melaksanakan perintah Allah demikian pun dikatakan sebagai orang-orang yang berdosa. Israf ala anfusihim, melampaui batas terhadap diri-diri mereka. Sebab apa? Perintah Allah, larangan Allah telah dia langgar. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, baik yang melakukan pelanggaran atau meninggalkan ketaatan, mereka sama-sama mendapatkan dosa. Wahai hamba-hambaku yang demikian, la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Masyarul muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Dalam ayat ini kalau kita telusuri lebih dalam, maka kita akan mendapati bagaimana kondisi fisik, kondisi psikis seorang manusia ketika dia mendapati dirinya dalam keadaan terpuruk. Seseorang ketika terlanjur melakukan suatu kesalahan yang dia menyesal, dan ini fitrah manusia. Fitrah manusia ketika dia membuat suatu kesalahan dan dia menyesali, itu fitrah.
Tetapi ketika dia sampai kepada titik terpuruk yang dahsyat, sulit baginya untuk bangkit, sulit baginya untuk kembali kepada fitrahnya yang awal, karena psikisnya telah terganggu, karena mentalnya telah terganggu, harapannya telah putus, seolah-olah dia tidak akan bisa bangkit lagi. Orang kalau sudah terlanjur tenggelam ke dalam lautan yang begitu dalam, yang dia berpikir seandainya saya pun tetap berenang ke atas, sementara saya punya waktu cuma 5 menit untuk bisa bernafas, itu paling lama. Sementara untuk sampai ke permukaan itu lebih 5 menit, mungkin 10 menit. Apa yang terjadi? Putus asa, hilang harapan, seolah-olah inilah ajalnya, seolah-olah inilah akhir dari kehidupannya. Putus asa. Kenapa? Karena dia begitu benar-benar terpuruk dengan sangat dalam. Dan ini pernah terjadi, dan ini terjadi pada setiap manusia. Dan anak mungkin juga merasakan bahwa kita semua mungkin di masa lalu pernah mengalami hal yang demikian. Masa-masa kita terpuruk mungkin dengan dosa-dosa kita. Kita selama ini berkecimpung dengan riba, kemudian kita sadar terpuruk dengan riba. Bertahun-tahun kita telah sadar, tapi ingin keluar dari riba susah. Utang kita masih banyak, sekian kembali terpuruk. Mungkin ada yang bergelimang, atau yang bergelimang dosa dengan perempuan, ya bergelimang dosa dengan bukan mahramnya, terpuruk. Mungkin ada yang bergelimang dosa dunia dengan kehidupan orang tuanya, tak bisa berbuat bakti bagi orang tuanya, orang tua dipanggil Allah Subhanahu wa taala, terpuruk. Atau kehilangan anak istri yang dicintainya karena mendapati anak istri yang dicintainya melakukan pelanggaran Allah, terpuruk. Atau kehilangan harta yang dia inginkan, kehilangan harta yang selama ini dijaganya, terpuruk. Banyak sekali. Maka ketika sampai kepada titik demikian, putus harapan mereka, maka Allah Subhanahu wa taala hadir di hadapan mereka dan mengatakan, wahai hamba-hambaku yang demikian, jangan kalian berputus harap, jangan kalian berputus harapan akan kebaikan, karena sesungguhnya kalian adalah hamba-hambaku dan aku tidak akan menyia-nyiakan kalian. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah langsung kaitkan harapan mereka dengan Allah Azza wa Jalla, tidak dengan makhluk, tapi dengan Allah Azza wa Jalla. Karena kalau berharap kepada makhluk, kaum muslimin yang Allah muliakan, kebanyakan kecewa. Tapi ketika digantungkan keharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung, maka dengan demikian putuslah segala bentuk kecewa kita kepada makhluk. Maka Allah katakan, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Rahmat Allah Azza wa Jalla, kaum muslimin yang Allah muliakan, Allah cantumkan di dalam 2 asma-Nya yang mulia, yang sering kita ucapkan dengan ucapan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Di dalamnya ada 2 asma'ullah, asma'ul husnanya Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim sama-sama terambil dari kata rahima yarhamu, rahmah. Sama-sama terambil dari kata akar kata yang sama, itu rahmat. Dan kita mengetahui betapa mulianya kalimat basmalah. Bahkan kita ketahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tak melakukan suatu perbuatan yang baik sekalipun melainkan beliau mengucapkan basmalah di dalamnya. Seorang anak kecil seorang anak kecil ketika akan makan lupa mengucapkan basmalah, diingatkan oleh Rasulullah SAW, Bismillah, bacalah bismillah. Begitu juga dengan perbuatan-perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Bahkan sebuah hadis menyebutkan, dalam suatu amal kebaikan yang tak diucapkan padanya basmalah, bahwa maqtu', terputus keberkahan di dalamnya. Maka kalimat Ar-Rahman dan kalimat Ar-Rahim terdapat sifat rahmatnya Allah. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan Ar-Rahman ya'ummu jami'an makhluk, mencakup seluruh macam makhluk itu ada pada sifat rahmatnya Allah. Maka termasuk di dalamnya makhluk bernama manusia, jin, binatang-binatang, para malaikat, alam semesta. Termasuklah di dalamnya orang-orang yang beriman, orang-orang kafir, orang-orang yang taat, orang-orang bermaksiat. Itu masuk semua dalam rahmat Allah dengan namanya Ar-Rahman. Kasih Allah diberikan kepada seluruh makhluk sebagaimana yang telah Allah janjikan kepada mereka.
termasuk rizki-rizki kita. Tetapi dengan kalimat Ar-Rahim, maka ini yakhtassu bil mu'minin, khusus diberikan kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, maka rahmat Allah jangan kita putus asa darinya. Dan rahmat yang bagaimana yang Allah masukkan di dalam surah Az-Zumar ayat 53 ini, Allah jelaskan lebih lanjut dengan mengatakan, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sungguh Allah menghapuskan seluruh macam dosa, seluruh macam kesalahan, seluruh macam kekurangan, aib dan celah Allah ampunkan. Maka spesifik kalimat atau potongan ayat ini mentaksis maksud dari rahmat Allah pada potongan ayat berikutnya. Maka yang lebih dibutuhkan bagi orang-orang yang berdosa adalah maghfirahnya Allah. Maghfirahnya Allah. Dia butuh juga akan cinta Allah, dia butuh juga akan pertolongan Allah, tapi batinnya menjerit. Yang kami paling butuhkan adalah, ya Allah, pastikah Kau memaafkan kami? Ya Allah, pastikah Kau mengampuni dosa-dosa kami? Karena kalau berbicara rizki, kami yakin sedosa-dosanya kami Kau tak akan mengingkari janji. Sementara Allah telah janjikan kepada kita bahwa rizki kita itu pasti sampai kepada kita. Makanan, minuman, jodoh, ajal, kebahagiaan, kesengsaraan itu pasti sampai kepada kita, bagaimanapun kondisi kita. Tapi yang lebih dibutuhkan bagi orang-orang yang telah sadar dia berlaku dosa adalah, apakah aku berhak dan apakah aku pasti bisa mendapatkan ampunan Allah? Maka Allah spesifikkan dengan potongan ini, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Ada dua taukid yang Allah tenakan di dalam hal ini. Inna, kalimat inna yang kita telah pahami, yang bermakna sesungguhnya, inilah kalimat taukid yang bermaknakan penekanan sesungguhnya Allah. Iya, dialah Allah, bukan yang lain, tapi dialah Allah. Innallah, sesungguhnya Allah, bukan yang lain. Yaghfirudz dzunuba jami'a. Kalimat yaghfir ini maknanya luar biasa kaum muslimin yang Allah muliakan. Kita ketahui dalam bahasa Arab itu ada yang namanya fi'il madhi dan fi'il mudhari. Ghafara yaghfiru yang bermaknanya telah mengampuni dan akan atau sedang mengampuni. Di dalam ayat ini Allah mengutarakan tentang sifat kemaghfirahannya dengan menggunakan fi'il mudhari. Maka di sini ada dua makna setidaknya yang dapat kita ambil atau dua i'tibar. Yang pertama, bahwasanya maghfirah Allah itu tidak akan pernah terputus. Yang artinya kalau Allah mengatakan ghafara, Allah telah mengampuni, berarti tak akan ada pengampunan sebelumnya, setelahnya. Mungkin Allah telah mengampuni orang-orang terdahulu, mengampuni masa lalu, tapi di masa yang akan datang tidak. Tapi Allah menyebutkan yaghfir, berlaku selanjutnya, berketerusan. Anda melakukan dosa saat ini, Anda mohon ampun, maka Anda mendapatkan ampunan. 10 tahun lagi Anda melakukan dosa yang sama, Anda mohon ampun, Anda pun akan tetap mendapatkan ampunan. Yaghfir, selalu. Kemudian yang kedua, iktibar yang kita ambil adalah agar manusia tersebut selalu punya gantungan harapan kepada Allah. Sekiranya Allah memastikan dirinya telah diampuni oleh Allah, niscaya manusia banyak yang tertipu dengan ini, sehingga dia akan begitu gampang-gampangnya melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Karena kita bukan sahabat Nabi SAW, di mana para sahabat Nabi SAW telah diberikan ultimatum oleh Rasulullah, kalian telah diampuni Allah, ya Allah, kalian dijamin masuk surga. Ahlul Badar dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Ya, para sahabat yang semua dijamin oleh Rasulullah masuk surga, dan para sahabat lain. Tapi pun dengan demikian para sahabat tetap tidak tertipu dengan amal mereka. Mereka terus beramal. Bahkan Nabi SAW pun tak tertipu dengan itu semua. Tetap beliau SAW terus beramal. Sementara kita, seandainya kita mengetahui Allah telah mengampuni kita, boleh jadi setelah itu kita tak lagi akan beribadah kepada Allah, karena kita tahu Allah telah mengampuni. Dan Allah menyebutkan jami'an,
semua dosa tanpa terkecuali. Kapan? Ketika seorang hamba telah terpuruk, menyadari keterpurukannya, kemudian dia gantungkan harapannya kepada Allah semata. Ketika itu Allah ampuni semua dosa-dosanya. Wahai para pembunuh, wahai orang yang membunuh, wahai orang yang menipu, wahai orang yang zalim, wahai orang yang mencuri, wahai orang yang korupsi, wahai orang yang jelalatan matanya, wahai yang mengikuti hawa nafsu, wahai siapapun anda, dosa pun apapun yang anda lakukan, innallaha la yaghfiru dzunuba jami'an. Sungguh Allah mengampuni semua dosa. Masyaallah muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Allah menutup firman-Nya dengan mengatakan innahu huwal ghafurur rahim. Sungguh Allah itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ada unik di dalam ayat ini, keistimewaan luar biasa lainnya. Disebutkan oleh para ulama tafsir, sekiranya seorang ingin mengambil iktibar atau tadabbur dalam sebuah ayat, maka sekali-kali janganlah dia mengabaikan ujung ayat, karena ujung ayat merupakan inti daripada ayat. Ketika Allah menyebutkan dalam ayat ini tentang kondisi manusia yang terpuruk dengan berbagai macam dosanya, yang mereka putus asa, kemudian Allah berikan harapan, Allah memberikan ampunan kepada mereka semua kalau mereka bertaubat. Allah menggambarkan tentang dirinya Al-Ghafur Ar-Rahim. Allah Maha Pengampun, dan kalimat Al-Ghafur terambil dari kalimat Al-Fa'ul dengan wazan Al-Fa'ul. Ini sighatun mubalaghah yang bermakna tanpa batas, yang bermaknanya tak terhingga, yang bermaknanya sangat banyak. Dan Allah menyatakan Al-Ghafur. Al-Ghafur, Allah itu tanpa batas, sangat banyak ampunan Allah itu. Sejuta dosa kita, berjuta-juta ampunan Allah kepadanya. Maka jangan khawatir dengan ampunan Allah. Si fulan dapat ampunan, si fulan dapat ampunan. Apakah masih ada jatah ampunan Allah? Tidak akan habis-habis ampunan Allah itu. Dan Allah menyebutkan itu juga dengan Ar-Rahim, Maha Penyayang. Maka disebutkan oleh para ulama, setiap orang yang telah bertaubat kepada Allah dengan taubat yang benar dan baik, dia akan mendapatkan rahmat Allah yang luar biasa setelah itu. Ini yang disebut dengan tadi taksis ba'dal am, yaitu tadi taksis yang kalimat rahmah di awal ditaksis dengan maghfirah. Rahmah di awal itu luas, kemudian dispesifik oleh Allah dengan mengatakan innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni segala macam dosa. Maka rahmah yang dimaksudkan maghfirah. Kemudian di ujung ayat Allah kembali menyebutkan Al-Ghafur Ar-Rahim. Ada sifat maghfirah, ada sifat rahmah. Maka maknanya adalah ketika seorang telah memperoleh maghfirahnya Allah, maka ketika itu dia akan memperoleh seluruh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia akan diberkahi rizkinya, dia akan diberkahi kepemilikannya, usianya, ilmunya, amalnya. Dia akan diberkahi kehidupannya, kematiannya. Dia akan diberkahi di semuanya. Hendakkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran ketika ada orang yang dulunya adalah mantan pendosa, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi saat ini dia jauh lebih baik daripada kita. Boleh jadi dia adalah orang lebih bertakwa kepada kita. Boleh jadi dia orang yang lebih berzuhud daripada kita, orang yang lebih paham tentang Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi. Kenapa? Dia telah mendapatkan maghfirahnya Allah, dan Allah jadikan rahmatnya yang luas pun untuk dirinya. Masyaallah muslimin yang Allah muliakan. Cuman pelajaran yang penting juga kita ambil adalah janganlah seorang itu baru kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dia benar-benar terpuruk dahulu. Ya, contoh, seseorang yang terlanjur bermain dengan hutang. Ini hutang kan boleh hukum asalnya. Ya. Tetapi kalau sering berhutang atau bermudah-mudahan dalam berhutang, maka ini dibenci dalam Islam. Ya, dibenci dalam Islam. Dia tidak sampai kepada dosa, tapi dibenci oleh Islam. Sebab apa? Sebab dengan berhutang tersebut kaum muslimin akan terbuka peluang-peluang syaitan untuk menjatuhkan dia, pelaku hutang. Dan betapa banyak orang akan terjerat kepada dosa-dosa berikutnya, dosa riba, dosa berdusta, dosa mencuri, dosa memfitnah segala macam, hanya karena persoalan hutang.
Betapa banyak pertumpahan darah gara-gara hutang. Betapa banyak rusaknya hubungan antara abang dan adik, ayah dan anak, keluarga satu dengan yang lain, tetangga, antar teman, hanya karena persoalan hutang. Banyak pintu syaitan yang terbuka lebar karena persoalan hutang. Nah, kita akan berikan iktibar atau permisalan dengan hutang. Seseorang yang terlanjur telah melakukan hutang atau sering melakukan hutang, mestinya ketika dia mendapati salah satu keluarga atau orang yang dikenal ataupun yang dikerabatnya terlanjur terpuruk jatuh kepada hutang dan dia tak bisa keluar dari hutang tersebut, sehingga terjebak dia dengan perbuatan riba, terjebak dia dengan dosa-dosa yang lainnya, menipu segala macam, maka semestinya kita bagaimana? Mengambil iktibar, jangan sampai saya pun demikian, jangan sampai anggota terdekat keluarga saya pun demikian. Mestinya begitu ya. Jangan ditunggu dulu kejadian yang menimpa saudara itu juga menimpa kita, baru kita pun kembali kepada Allah. Jangan. Atau ada juga orang yang terlanjur berhutang, kemudian ketika dia berhutang sampai puluhan juta, ratusan juta umpamanya, kemudian dia ketika membayar hutang terseok-seok ya, terseok-seok dia membayar hutang, tapi terlunaskan juga hutang tersebut, dan itu tidak membuatnya menjadi jerah dan kapok untuk kembali kepada Allah ya. Mungkin dalam pembayaran hutang dia mengambil riba yang lain, pinjaman ke sana, pinjaman ke sini, dan itu menggunakan riba, melakukan berbohong ke sana, berbohong ke sini, penting dia terbayarkan hutangnya ya. Maka ketika dia mendapati dirinya, alhamdulillah, ucapan alhamdulillah juga ini Pak, alhamdulillah hutang saya sudah terlunasi, tapi dia lupa ternyata dalam proses pembayaran hutang yang pertama ini dia telah banyak jatuh pada dosa-dosa yang lain. Nah, katakanlah hutang tersebut telah dia lunasi, kemudian hutang-hutang yang lain pun dia telah lunasi, maka cukuplah ini pelajaran telak bagi dirinya untuk tidak pernah dia ulangi di kemudian hari ya. Taubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Yang naifnya adalah ketika di kemudian hari dia punya momen yang sama, penyebab yang sama yang mengajak atau menyeretnya juga kepada berhutang, dia berpikiran, di masa lalu saja 100 juta bisa kulunasi walaupun terseok-seok, masa iya 50 juta aku pinjam sekarang gak bisa kulunasi. Akhirnya terjerat lagi jadi hutang, dan lebih besar lagi, lebih sulit lagi. Nah, ini yang kita maksudkan ya, jangan sampai terpuruk habis dulu baru dia taubat kepada Allah. Cukuplah pelajaran yang menimpa orang lain atau menimpa diri di masa lalu, dan itu tidak seberapa jadi pelajaran telak bagi dirinya. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, maka inilah salah satu akhbar atau ikhbarul raja ya, berita tentang raja atau pengharapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pada pertemuan terakhir kita telah katakan bahwa yang dimaksud dengan raja adalah irtiyahul qalbi lintizari ma huwa mahbubun indah, tenangnya jiwa sebab dia sedang menunggu sesuatu yang dia cintai ada pada dirinya ya, tenang jiwanya. Masyarul muslimin yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, maka kesempatan kita kali ini insyaallah kita lanjut kepada yang berikutnya, yaitu berkenaan dengan al-khauf, yaitu takut. Roja atau harap itu penting, tapi kalau roja terus yang diperbesar tanpa diimbangi atau diiringi dengan rasa takut, maka ini juga kebablasan. Roja yang diperbesar tanpa ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuat orang itu berpangku tangan, akan membuat seseorang itu abai dengan apa yang telah diwajibkan kepada dirinya dan apa yang telah dilarang atas dirinya, karena dia meyakini Allah Maha Pengampun dosa-dosa, Allah Maha luas rahmatnya, semua dia gantungkan kepada Allah ya.
Jadilah orang-orang seperti ini, orang-orang yang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka mengimbangi raja, seseorang pun harus ada dalam dirinya sifat khauf, yaitu takut kepada Allah. Maka apa yang dimaksud dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Sautullah yasuqu bi ibadahu ila al-ilmi wal amal liyanalu bihimal qurba min Allah azza wa jalla. Wa huwa ibaratun an ta'allumil qalbi wa ihtiraqi bisabab at-tawaqqu'i makruhin fil istiqbal wal khawfu huwa alladhi yakufful jawarih 'anil ma'asi wa yuqayyiduha bit ta'at. Maka disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa rasa takut maknanya adalah suatu perasaan terikat yang Allah ikatkan kepada hambanya, yang menuntun hamba tersebut untuk mengilmui dan beramal agar mereka memperoleh dengan ilmu dan amal tersebut kedekatan kepada Allah. Kedekatan kepada Allah dengan ilmu dan amal. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan al-khauf adalah hadirnya rasa sakit di dalam hati serta terbakarnya jiwa, sebab dia membayangkan akan jatuhnya dia kepada sesuatu yang dibenci di kemudian hari. Yang dimaksud di sini adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Dari saat ini dia merasa takut dan merasa pedihnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Sudah merasa terbakar jiwanya. Ya, membayangkan dirinya di masa yang akan datang dia akan jatuh kepada sesuatu yang dibenci, yaitu azab dan nerakanya Allah Azza wa Jalla. Wal khaufu, maka rasa takut tersebut akan menghalangi seseorang, akan menahan jawarih, anggota badan seseorang, anil ma'asi, dari maksiat. Ini intinya. Maka al-khauf yang benar kepada Allah Azza wa Jalla itu terbuktikan dengan adanya keinginan seseorang untuk menahan diri dari maksiat. Baru benar rasa takutnya. Kalau hanya mengatakan inni akhafullah, aku takut pada Allah, semua orang bisa mengatakan inni akhafullah, aku takut pada Allah. Tapi lagi-lagi kita katakan tidak seperti rojak tadi. Ya, aku harap pada Allah, aku takut pada Allah, tapi lipstik lisan aja. Ya, aku memuji Allah tapi lipstik lisan saja. Buktikan. Maka telah garis bawahi, buktinya seorang itu benar takut kepada Allah, dia tahan dirinya dari maksiat. Dia tahan dirinya dari maksiat. Dan sudah menjadi sunnatullah, manusia ini dimuliakan oleh Allah karena hawa nafsunya, Pak. Bahkan para malaikat tanda kutip pernah protes kepada Allah atau berbincang kepada Allah, kenapa manusia lebih dimuliakan, ya diangkat jadi khalifah di muka bumi sementara kami tidak. Maka Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada malaikat, manusia dimuliakan kalau mereka punya dua hal. Allah karuniakan kepadanya hawa nafsu yang mengajaknya untuk melanggar perintah-perintah dan larang-larang Allah, dan Allah iringi dia akal untuk berfikir agar dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemuliaan Allah berikan kepada manusia. Jadi hawa nafsu ini sebenarnya alat ujian. Ya, alat ujian seandainya manusia itu bisa menguasainya, seandainya manusia itu bisa menjinakkannya di hadapan Allah, menjinakkannya di depan hukum-hukum Allah, mulia dia. Ya, mulia dia. Kalau para malaikat itu selalu mulia. Buktinya manusia itu lebih dimuliakan dari malaikat. Begitu Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan penduduk langit untuk usjudu li Adam, fasajadu illa iblis. Seluruh penghuni langit sujud kepada Adam sebagai ikraman, pemuliaan kepada Adam karena perintah Allah untuk sujud kepada.
Jadi ini orang-orang yang orientalis, orang-orang yang berusaha untuk merusak Islam, mengorak-arik Islam, mengatakan malaikat yang sujud kepada selain Allah. Kenapa manusia ketika ada sujud selain Allah dipermasalahkan? Ini kan ya akal-akalan kalau dimainkan dengan akal-akal logika. Maka tidak demikian keadaannya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan penduduk langit itu untuk sujud pada Adam sebagai pemuliaan. Dan sah-sah saja karena Allah sang Khalik. Allah yang memerintahkan. Makhluk itu apa tugasnya? Makhluk itu cukup mengatakan sami'na wa ta'na, itu saja. Ketika Nabi Musa alaihissalam dengan kaumnya, ketika kaumnya Nabi Musa alaihissalam melakukan dosa-dosa, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Uqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kalian benar-benar bertaubat, menyesali perbuatan-perbuatan dosa kalian, uqtulu anfusakum, bunuh diri kalian. Dan itu lebih baik bagi kalian kalau kalian benar-benar mengetahui. Diperintahkan untuk bunuh diri. Dan itu berlaku pada umat Nabi Musa, bunuh diri. Tapi syariat demikian hanya berlaku untuk mereka. Dan mereka cukup melakukan sami'na wa ta'na tanpa protes. Dan para malaikat pun demikian juga, taat kepada Allah, sami'na wa ta'na, kata Allah sujud. Tapi manusia enggak. Diperintahkan oleh usjudud irka'u, ya, sujud, ruku. Nanti dulu ngapain kami sujud? Ngapain kami ruku? Apa benar Allah itu debat lagi tentang Allah? Itulah manusia. Maka kalau ada manusia yang dimampukan oleh Allah untuk menundukkan hawa nafsunya, menjinakkan nafsunya di hadapan Allah, mulia dia. Nah, masyarul muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Jadi rasa takut yang benar kepada Allah akan dibuktikan dengan kita bisa menahan diri dari maksiat. Maksiat yang meliputi zahir dan batin, dilihat, didengar oleh orang ataupun tidak, bersama-sama ataupun sendirian, diketahui oleh orang atau hanya Allah Subhanahu wa taala saja, tidak peduli. Yang penting aku tahu ini maksiat kepada Allah, aku tinggalkan. Ini takut namanya. Dan al-khauf seperti inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqayyiduha bit-ta'at. Apakah rasa takut itu hanya menahan diri seseorang untuk tidak melakukan dosa, melakukan pelanggaran saja? Belum. Nyata disebutkan juga wa yuqayyiduha bit-ta'at. Ketika dia telah mampu mencegah diri dari maksiat, bersegera dia ikat nafsunya itu dengan ketaatan kepada Allah. Jadi waktu kita ini hanya diisi dengan dua hal saja, kesia-siaan atau kebermanfaatan. Kesia-siaan maka masuk juga di dalamnya dosa-dosa. Dan kita kalau tidak mengisi waktu 1 jam kita dengan ketaatan, akan terisi dengan kesia-siaan. Maka mengisi waktu dengan kebermanfaatan, dengan ketaatan, amal soleh, peningkatan iman, takwa, ilmu, amal, dakwah, semuanya kita terapkan di dalamnya, terhindar dari kesia-siaan. Yuqayyiduha bit-ta'at, mengikat hawa nafsu tersebut dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal khawful qasiru yad'u ila al-ghaflati wal jar'ati 'ala az-zambi wal ifrati fil khawf wal ifratu fil khawfi yad'u ila al-ya'si wal qunuti. Rasa takut semata, ini rasa takut semacam, ya, rasa takut aja yang diperbesar tanpa ada rojak tadi, tanpa ada bentuk amalan, akan menjadikan orang itu justru lalai. Takut, lalai. Dulu pernah kita ilustrasikan, saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini takut yang salah, ya. Tak mau dia bergaul dengan orang, tak mau dia bermuamalah dengan orang. Kenapa? Takut melanggar perintah Allah. Maunya gimana? Dalam kamarnya saja. Maunya gimana? Dalam kamarnya saja, tidak mau keluar. Maunya puasa saja, maunya sholat saja, tak peduli dia.
Kenapa demikian dia lakukan? Saya takut kalau udah ketemu orang, saya tuh ngomongnya takutnya kesalah, ya, kepleset lidah saya. Takutnya kita puji, tapi penempatan rasa takut ini yang perlu kita koreksi. Maka al-khauful qasiru yad'u ila al-ghaflati wal jar'ati 'ala dzambi. Takut semata itu justru akan membawa orang kepada ghaflah, lalai yang lebih banyak, dan wal jar'ati 'ala dzambi, dan dia akan terperosok kepada banyak dosa. Wal ifratu fil khaufi yad'u ila al-ya'si wal qunut. Sementara ketika dia telah berlebih-lebihan daripada khauf, atau kurang dari rasa takutnya, yad'u ila al-ya'si wal qunut, akan mendorong orang itu kepada keputusasaan. Masyarul muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Sekarang kita ingin mengetahui bagaimana orang itu bisa takut kepada Allah. Maka disebutkan al-khauf minallahi taratan yakunu bi ma'rifatillah. Takut kepada Allah itu terkadang akan bisa diperoleh ketika dia memiliki ma'rifatullah, mengenal Allah. Ya, mengenal Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kita mengenal Allah Azza wa Jalla? Maka Allah turunkan Al-Quran, Allah utus Nabi SAW menerangkan tentang zat Allah, menerangkan tentang sifat dan asmaul husnanya Allah. Melalui sifat dan asmaul husnanya inilah kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'rifatu sifati, dan mengenal sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Annahu law ahlakal alamin lam yubali wa lam yamna'hu mani'. Di mana ketika Allah berkehendak menghancurkan alam semesta ini sehancur-hancurnya, pasti tak ada satu pun yang dapat mencegah. Ya. Tak ada satu pun yang dapat mencegah. Ya. Maka ini bentuk pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa taratan li kasratil jinayati 'ala minal 'abdi bi muqarafatil ma'asi. Dan terkadang rasa takut kepada Allah itu muncul tatkala seorang itu terlanjur melakukan perbuatan jinayah. Apa itu jinayah, Pak? Kriminal, perbuatan dosa. Ya, karena dia sudah berlawan dengan fitrah. Orang kalau sudah melakukan pelanggaran kepada Allah, dia berlawan dengan fitrah. Dan kalau fitrahnya itu sudah mengenal, dia akan ada rasa takut. Ya, sezalim sehebat sekuat-kuatnya manusia, pasti ada rasa takutnya kepada Allah. Contoh siapa? Yang Allah gambarkan, Fir'aun. Ya, tak ada manusia yang lebih sombong daripada Fir'aun di atas muka bumi ini, sampai-sampai mengatakan dirinya adalah Tuhan. Tapi sesombong-sombongnya Fir'aun, setinggi-tingginya pangkat Fir'aun, pengakuan Fir'aun, ya, pengabdian manusia kepada Fir'aun, tetap ada rasa takutnya Fir'aun kepada Allah. Terbukti bagaimana? Terbukti ketika Allah hendak tenggelamkan Fir'aun, di situ dia mengatakan amantu bi rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Ada rasa takut nampak pada dirinya tentang dosa-dosanya tersebut. Maka disebutkan, dan terkadang rasa takut kepada Allah itu juga muncul karena orang itu terlanjur banyak melakukan maksiat. Tanda kutip, beruntung orang yang demikian. Tapi banyak juga orang yang sudah terlanjur jatuh kepada maksiat yang banyak, tak sadar-sadar juga. Sadarnya kapan? Ketika maut sudah sampai kepada kerongkongan, baru dia sadar, tak ada lagi faedahnya. Wa taratan yakunu bihima jami'an, dan terkadang rasa takut itu muncul dengan dua hal. Pertama, dia memiliki ilmu tentang Allah, yang kedua dia terlanjur melakukan dosa. Ya. Maka dua hal ini membuat dia lebih takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bihasbi ma'rifati bi uyubi nafsihi, dan itu juga bisa diperoleh dengan dia mengenal tentang aib dirinya. Kita terlalu sulit untuk takut kepada Allah kalau kita tak kenal tentang kelemahan diri kita. Ya. Contoh sederhana saja, anak kecil ini kan, maaf ya, sering ditakut-takuti sama orang tua. Ya, takut sama Pak Polisi.
Dikit-dikit kan itu Pak Polisi kamu ditangkap nanti, itu Pak Polisi bawa borgol, Pak Polisi tembak kamu pistol, Pak Polisi penjara ini kamu, banyak. Dan sang anak perlu takut kepada polisinya. Kenapa? Dia mengenal tentang kelemahan diri. Saya nggak bisa apa-apa kalau dia non polisi. Pistol nggak punya, borgol nggak punya. Ya, Bapak itu lebih besar dari saya kecil. Saya nggak punya kekuatan, takut dia. Kenapa? Karena dia mengenal tentang dirinya. Saya ini nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, ini juga disebutkan oleh para ulama, wa bihasbi ma'rifati bi uyubi nafsi. Dan boleh jadi dia itu muncul rasa takut kepada Allah itu karena dia ketika mengenal tentang aib-aib dirinya. Kita kalau bicara aib diri kita, Pak, ini boleh dicoba di rumah. Ya. Seberapa kita kenal tentang diri kita. Dan ini cara tesnya memang perlu dengan kejujuran. Ambil pulpen, ambil kertas, tulis nomor sebanyak mungkin, tulis aib-aib yang ada pada diri kita. Berapa banyak kita bisa tuliskan? Mungkin ada yang baru bisa tuliskan 10, setelah itu bingung dia. Saya ini apa lagi? Semakin sedikit aib yang dia punya, yang dia tahu tentang aibnya, berarti semakin dia belum mengenal tentang dirinya. Tapi semakin banyak aib yang dia bisa tuliskan tentang dirinya, mudah-mudahan ini menunjukkan tentang kejujuran dia telah mengenal dirinya. Ya, terkadang kita mohon maaf, Pak, untuk menuliskan itu saja itu perlu keberanian, pengakuan yang luas. Misalkan bohong, masa sih saya bohong cuma sekali dong. Itu pun terpaksa. Enggak lah, saya enggak bohong. Contoh kecil misalkan, ya. Kurang senyum. Si fulan tuh lebih banyak orang senyum, saya sedikit aja kok, cuman gini. Misalkan contohnya, mengakui aib sendiri itu terkadang lebih sulit. Jangankan di hadapan orang, untuk diri sendiri sulit. Ya. Maka coba tuliskan berapa banyak aibnya. Setelah dituliskan bagaimana? Ini trik juga. Dan saya pernah dapat ini dari guru saya. Triknya juga untuk menghapus itu semua. Setelah kita tuliskan aib-aib kita, maka dengan azam kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, hapuskan aibku yang nomor 1. Misalkan berbohong, ya Allah, hapuskan, setelahnya aku tak boleh lagi berbohong, coret kata bohong. Ya. Apalagi misalkan pemarah, ya Allah, setelahnya aku tak akan lagi pemarah kepada istri, coret setelah itu. Ya, coret, kemudian simpan itu, Pak. Ya. Simpan kertas-kertas tersebut dan lihat lagi beberapa kali, lihat lagi, ya Allah, aku tak lagi pemarah, aku lagi tak tercoret. Maka insya Allah lambat laun, cepat ataupun lambat, ada perubahan dalam diri kita, karena kita telah mulai mengenal diri kita sendiri. Jangan bayangkan aib orang lain daripada tidak. Enggak, kenal diri kita dulu, Pak. Ya, kenal tentang diri kita. Maka disebutkan juga wa ma'rifati bi jalalillahi ta'ala wa istighnaihi wa annahu la yas'alu amma yaf'al wa hum yus'alun takunu quwwata khaufi. Dan bisa juga diketahui dengan dimiliki rasa takut tersebut dengan dia mengenal tentang kemuliaan Allah, kebutuhan dirinya kepada Allah, dan Allah tidak akan ditanyai tentang apa yang dia perbuat, sementara manusia itu yang akan ditanyai. Nah, boleh menyadari ini, sering menyadari, bukan hanya dengar saja, bukan saja pernah tahu, ya, Allah itu tidak ditanyai, tapi kita yang akan ditanyai. Tapi sering kita ingat dan tadabburi ini, maka insya Allah hadir rasa takut kita kepada Allah. Rasa takut yang gimana? Yang mencegah kita dari bermaksiat, yang mengikat diri kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fa akhwafun nasi li rabbi a'rafum bi nafsihi wa bi rabbi. Maka setakut-takutnya manusia kepada Rabbnya adalah manusia yang paling mengenal tentang dirinya dan mengenal tentang Rabbnya. Dua yang harus garis bawahi, kenal Allah, kenal kita siapa. Kenal kita siapa. Ya, kita bisa kenal diri kita dari hadis-hadis manusia itu begini, dari Al-Quran manusia itu begini, ya.
Nah setelah itu berkaca kita pada diri kita. Ya, ini sering kita ingatkan juga di pengajian apapun, ya, di kajian apapun. Kalau kita mendapati suatu perbuatan buruk, maka hendaklah yang pertama kali terbayang dalam benak kita bukan orang lain, tapi sayanya gimana gitu. Saya udah ada di situ atau tidak? Saya udah nggak di situ lagi atau masih ada di sana? Tapi kalau ada perbuatan-perbuatan baik, ya, maka jangan lupakan orang lain. Misalkan suka membantu, langsung ingat, oh ya saya suka membantu kok. Ya. Suka sedekah, oh ya saya suka sedekah kok. Gitu ya. Tepat janji, ya saya tepat janji. Tapi ketika bicara nggak tepat janji, iya tuh si fulan tuh nggak tepat janji. Marah misalkan, cerita marah, oh ya si fulan tuh pemarah. Oh si fulan, ingatnya kalau yang buruk-buruk orang lain dulu, muka orang lain yang ingat di benaknya. Tapi kalau yang baik-baik, mukanya yang dia ingatnya dulu. Balikkan. Kalau yang buruk-buruk, saya gimana? Kalau nggak ada dalam benak, alhamdulillah, nihil, syukur pada Allah, jaga. Kalau yang baik-baik, muka saya masih samar-samar nih, saya iya apa enggak? Nah itu catat itu, ini jadi PR ini. Ke depan saya nggak boleh begini lagi. Lagi-lagi apa? As-sidq, ya, jujur. Masyarul muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi inni la a'lamuhum billah wa ashadduhum lahu khasyah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Demi Allah, sungguh aku adalah orang yang paling mengilmui tentang Allah, dan aku adalah orang paling sangat takut kepada Allah." Ya. Aku orang yang paling mengilmui tentang Allah. Rasulullah adalah yang paling mengenal Allah, dan Rasulullah yang paling takut kepada Allah. Maka ilmunya Rasulullah tentang Allah menghadirkan rasa takut di dalam diri. Maka kalau ingin mendapatkan rasa takut di dalam diri, kenallah Allah. Kenallah Allah bisa dengan mengenalkan diri kita juga. Kenali diri kita. Masyarul muslimin yang Allah muliakan. Wa qila lil Imam Asy-Sya'bi, pernah dikatakan kepada Imam Asy-Sya'bi, ya alim. Jadi Imam Asy-Sya'bi pernah dipanggil, disebut, disahut dengan oleh seseorang dengan sebutan ya alim, wahai orang yang berilmu. Pernah dipanggil demikian. Apa kata Imam Asy-Sya'bi? Innamal alimu man yakhshallah. Wahai fulan, tahukah engkau sesungguhnya kata alim itu hanya layak disandarkan kepada orang yang dia itu benar-benar hanya takut kepada Allah, baru dia berhak dikatakan alim. Tahukah engkau tentang diriku bahwa aku takut kepada Allah atau tidak? Maka kalimat tersebut belum layak disampaikan kepada aku, atau belum layak kau ujarkan itu kepada aku. Innama yakhshallah min ibadil ulama. Beliau katakan dengan firman Allah surah Fatir 28, sesungguhnya yang hanya takut kepada Allah dari hamba-hambanya itulah ulama, kata Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Maka secara sederhana kita katakan bahwa untuk menjadi orang alim itu butuh dengan ilmu, dan ilmu yang benar semestinya akan membuat orang itu takut kepada Allah, dan takut yang benar kepada Allah itu sesungguhnya mestinya menjadikan orang itu bisa menahan diri dari maksiat dan bisa mengikat diri dengan taat. Ini baru benar namanya. Bagaimana orang itu dikatakan alim sementara dia tak mau berilmu? Bagaimana mungkin seorang itu dikatakan dia takut kepada Allah sementara dia tak beralim atau berilmu? Dan bagaimana mungkin seorang itu dikatakan takut kepada Allah sementara dia tak mampu menahan diri dari maksiat dan mengikat diri dengan ketaatan kepada Allah? Maka perbanyaklah doa kepada Allah agar diberikan rasa takut kepadanya.
Perbanyaklah doa kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepada hamba kemuliaan dengan rasa takut dan rojak kepada Engkau ya Allah. Karena sesungguhnya dimuliakannya seorang hamba adalah dengan dua perasaan ini, dan ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Sebagai renungan, silahkan ya, kaum muslimin kaum muslimat buka kembali firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Mu'minun ayat 57 sampai ayat 61. Anda tak bacakan, silahkan balik ke rumah, buka surah Al-Mu'minun 57 sampai 61, tadabburi ayat ini. Perhatikan apakah ayat ini telah ada pada diri saya atau tidak, atau justru saya hanya sekedar ilmu saja yang belum sampai membuat saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tak layak saya dikatakan sebagai orang yang berilmu atau orang yang menuntut ilmu kalau saya tidak takut kepada Allah. Masyaallah muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan kali atau pertemuan kali ini ada manfaatnya. Ya, maka sekelumit kita ambil dari satu halaman kitab ini, ya, berkenaan dengan al-khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan usia yang panjang dan izin dan ridho dari Allah, kita dipertemukan Allah pada pertemuan berikutnya, dan kita akan lebih membahas lebih mendalam tentang esensi orang yang disebut dengan al-khaif. Yang barusan kita bicarakan tentang sifat takut itu sendiri, tapi sebenarnya wujud orang yang takut itu bagaimana? Ya, wujud orang yang takut itu sebenarnya kepada Allah itu bagaimana? Dan ini akan kita kupas secara lebih mendalam biiznillah insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini ada manfaatnya untuk terutama kami yang menyampaikan dan kita semua. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala benar-benar kurniakan kepada kita iman dan takwa yang benar-benar yang Allah cintai, bukan hanya pengakuan tapi benar-benar lahir dari hati kita semua. Allahumma amin. Baik, demikian kurang dan terlebih dalam penyampaian ini mohon dimaafkan. Aqulu qawli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.